Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran di kelas online ini. Perkenalkan, nama saya Gir Firmansyah. Saya akan sharing mengenai Analysis and Documentation Framework untuk perkuliahan topik dalam Enterprise Architecture di Universitas Desa Unggul. Topik Analysis and Documentation Framework ini dapat diacu di buku Introduction to Enterprise Architecture jilid ketiga dari Scott and Bernard. Jadi saya harapkan semua rekan-rekan sudah mempunyai buku tadi. Hal yang dibahas terkait Analysis and Documentation Framework adalah pertama kita akan membahas mengenai foundation element dari IE program. Terdiri dari analisis, dokumentasi framework tadi, IE framework, dan implementasi metodologinya seperti apa. Kemudian juga IE framework dan definisinya, apa yang harus didokumentasikan, serta metodologi apa yang harus didefinisikan, dan bagaimana mendokumentasikan hal tersebut, serta bagaimana menggunakannya. Itu poin-poin penting yang akan dibahas di dalam Analysis and Document Framework. Kalau kita lihat analogi dari pembangunan rumah, tentu pada saat Anda ingin membangun sebuah rumah, Anda harus mempunyai dokumentasi dari pembangunan rumah tadi. Artinya kita punya struktur kerangka dari rumah tadi, kemudian setiap kerangka tadi itu harus didefinisikan ukurannya, hubungan satu hal dengan lain dari rumah tadi, serta tempat-tempat dari setiap kamar secara individual. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan sederhana seperti itu bisa terbayangkan. Bisa kalau Anda membangun sebuah rumah tanpa adanya sebuah dokumentasi yang jelas, maka rumah yang ingin Anda bangun itu akan tidak tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau sebuah rumah itu hanya sebuah kamar saja, mungkin kita hanya perlu satu tukang dan kita menjadi mandor dan arsiteknya kita pantau terus-menerus. Tapi kalau kita ingin membangun sebuah rumah yang besar, itu berarti kita harus melakukan pendelegasian wewenang dengan tukang yang banyak, arsitekturnya ada beberapa, kemudian pada saat membagi tugas itu kita harus mendefinisikan secara jelas. Nah, disitulah kita mulai perlunya sebuah dokumen enterprise arsitektur untuk dokumen arsitektur untuk rumah. Demikian pula untuk membangun sebuah enterprise arsitektur dari sebuah organisasi yang besar. Pada saat kita perlu membangun sebuah sistem yang besar ataupun saling terkait satu sama lain, maka kita membutuhkan sebuah dokumen pembangunan tadi. Jadi, seperti pada pertemuan sebelumnya, Anda bisa survei keadaan kantor atau organisasi Anda. Apakah di situ sudah ada dokumen rancang bangun sistemnya atau Enterprise Architecture Framework-nya? Jawabannya ada dua, bisa ya dan tidak. Kalau belum, bisa kita lihat bagaimana pembangunan sistem yang ada di organisasi tadi. Pada saat pembangunan sistem di organisasi tadi, sebuah organisasi yang tidak punya dokumen enterprise arsitektur biasanya sifatnya silo. Kemudian, selain sifatnya silo, integrasi satu dengan yang lainnya tidak baik, sehingga banyak pembangunan yang sifatnya double, bahkan menghubungkan data satu dengan yang lainnya bisa tidak terhubungkan, sehingga pengambilan keputusannya menjadi sulit. Ataupun jika di organisasi Anda sudah mempunyai sebuah dokumen arsitektur, tetapi kondisinya masih silo, berarti dokumen tersebut tidak digunakan secara optimal oleh pengambil keputusan. Karena
dokumen tadi harusnya menjadi panduan pada saat pembangunan sistem. Nah, kalau kita lihat ada sebuah framework namanya EA3 Cube Framework. Itu bentuknya seperti kubus, levelnya dari level bawah ke atas, kemudian kalau kita lihat paling kiri itu ada common thread-nya, ada security, standar, dan workforce. Kalau di atas itu adalah line of business-nya yang terdiri dari beberapa segmen. Yang tampilan depan kita bisa lihat ada network dan infrastruktur, sistem dan aplikasi, data dan informasi, proses and services, goal dan inisiatif. Jadi setiap layernya kita bisa pilih. Ada physical layer yang terdiri dari network dan arsitek infrastruktur. Kemudian ada sistem dan aplikasi, mulai naik lagi ke dalam aplikasi. Naik lagi lebih abstrak data dan informasi. Baru di atasnya adalah services ataupun proses apa yang bisa didelivery dari sistem yang sedang kita bangun tadi. Terakhir adalah semua dari keempat tadi akan mendukung goal dan inisiatif yang kita inginkan. Itu sebuah contoh EA3 Cube Framework. Nah, ini contoh-contoh Enterprise Architecture Framework ini. Pertama ada Zahman atau ISA Framework. Dari mulai 1987 hingga 1992. Jadi Zahman Framework itu mulai ada dari tahun 1987, Zahman Framework 1, kemudian Zahman Framework 2, dan dikembangkan terus menjadi Zahman Framework 3. Itu contohnya, Zahman itu terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Setiap barisnya dan setiap kolomnya merepresentasikan. Kalau yang kolom itu kita harus mengetahui what, how, where, who, when, and why. Kemudian kalau yang level barisnya terdiri dari scope konten, bisnis konsep, sistem logik, teknologi fisik, tool komponen, dan operational instan. Jadi semakin atas semakin abstrak, semakin bawah semakin fisikal. Tapi kalau secara secara kolom kita memilah what-nya, how-nya, where, who, when, dan why. Itu bagaimana membangun sebuah enterprise arsitektur framework menurut Zahman. Kedua adalah the Spivak EA Planning Method, terdiri dari planning inisiatif, kemudian EA prinsip, business modeling, current system teknologi, data arsitektur menuju application arsitektur dan teknologi arsitektur, serta implementation plan dan migration strategi. Itu yang Spivak EA Planning Method. Kemudian berikutnya dari EA3 Cube Analysis and Dokumentasi Framework. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, EA Cube itu berupa sebuah kubus yang menceritakan setiap layernya itu dipilih dari mulai yang level bawah infrastruktur, kemudian layer berikutnya aplikasi, data, produk dan services, serta goal inisiatif. Itu kira-kira contoh-contoh EA Framework-nya, dokumentasi EA Framework-nya, bahkan ada lagi dokumentasi EA Framework untuk yang lainnya, mungkin tidak ada di PowerPoint ini. Ada TOGAF, tadi saya sudah sebut Zahman, TOGAF, VEAF, bahkan beberapa negara pun juga sudah membangun enterprise arsitektur sendiri, termasuk juga beberapa perusahaan swasta, ada Microsoft juga, ada IBM juga, dan segala macam, semua ikut membangun framework tersebut. Oke, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.